Halo, selamat malam untuk semuanya, terutama pada dosen pembimbing Ibu Ridowati dan kepada teman-teman semua mahasiswa untuk perkuliahan kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang BMC, Bisnis Model Kanvas. Apa sih BMC itu? BMC itu sering disebut kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis, terutama bisnis kita. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Jadi, model kanvas ini kita menggambarkan apa saja yang perlu dilakukan untuk kelangsungan usaha kita, terutama langkah awal, langkah mempertahankan, langkah untuk membuat usaha kita dikenal, langkah untuk menjalankan produksi yang baik, dan langkah untuk meminimalkan pengeluaran atau bisa disebut juga untuk membuat penghasilan lebih besar atau targetnya dicapai, maka pengeluaran juga harus diperhatikan agar tidak terlalu banyak pengeluaran, bahkan bisa menjadi minus. Maka perlu kita membuat BMC. Berikut salah satu BMC yang dapat saya buat sebagai contoh BMC untuk usaha saya, Zesia Digital Limit. Berikut gambarnya. Berikut adalah contoh visual bisnis model kanvas untuk usaha saya, Zesia Digital Limit. Seperti yang kita lihat di gambar, yang pertama itu ada yang disebut key partnership. Apa itu key partnership? Key partnership adalah bisnis yang tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita. Di dalam kanvas saya, key partnership-nya adalah toko ATK, toko komputer, percetakan, dan toko bingkai, karena saya berhubungan langsung dengan supplier toko ATK, komputer untuk mensupport alat-alat saya, dan percetakan untuk mencetak segala spanduk, nota yang masuk, dan kartu nama, pokoknya percetakan. Terus toko bingkai itu saya mengambil di mana bingkai dapat kita beli melalui supplier penting supaya apa yang kita butuhkan dapat terpenuhi. Itu yang kayak partnership. Terus yang kedua itu ada yang disebut key activities. Artinya apa? Kegiatan aktivitas yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Artinya hal ini tentu menjadi
pembahasan tak kalah penting dari elemen key activities. Apa yang terpenting di dalam usaha kita? Di dalam usaha saya itu yang terpenting itu ada di sini. Perlengkapan foto. Di supplier dari toko bingkai, perlengkapan foto, alat edit foto, mesin fotokopi yang tentunya juga terbaru supaya dapat menghasilkan kualitas kopian yang maksimal. Untuk yang berikutnya, yang ketiga, value proposition, artinya manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita atau memilih usaha kita untuk dipercaya mencetak, mengkopi, atau memfoto. Di dalam usaha saya itu value proposition ada kerapian hasil, artinya cetakan kopi yang perlu diperhatikan, hasilnya bersih, terang, juga kualitas cetak foto juga harus bersaing, kualitas gambarnya, kamera juga dijaga. Terus yang kedua, harga perlu sekali untuk diperhatikan, karena jika harga kita terlalu tinggi, kita kalah dengan pebisnis lain yang usahanya mirip-mirip dengan kita. Yang ketiga, kualitas dijamin. Seperti yang saya katakan tadi di atas, kualitas itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu akan mempengaruhi untuk para pelanggan dapat kembali lagi ke tempat usaha kita. Terus yang berikutnya, bisa request. Di sini bisa request artinya jika foto bisa edit background, bisa fotonya kilat langsung jadi, bisa fotokopian minta diperbesar, perkecil. Terus yang berikutnya, pelayanan ramah, itu yang paling penting. Itu tingkat pelayanan harus juga diperhatikan. Terus yang keempat, ada customer relationship nih. Ini dia. Kalau di toko saya, di usaha saya itu utamakan pelayanan yang ramah. Jadi kita perhatikan untuk pegawai-pegawai kita supaya kita bekalin, kita berikan contoh, menyapa, menyambut, bahkan menerima para pembeli, para pelanggan dengan ramah, dengan baik, dengan sopan, supaya nantinya dia merasa nyaman dan akhirnya akan menjadi pelanggan tetap kita. Terus yang kedua, itu perlu menjaga kualitas hasil. Tentu dengan hasil yang baik, maka relasi kita akan bertambah banyak, orang akan kembali, orang akan datang lagi. Yang berikutnya, ketepatan waktu, artinya kita menjanjikan cetakan itu jadinya kapan, kita harus bisa menyanggupinya. Dan usahakan jangan sampai telat waktunya terlalu lama. Yang berikutnya ada customer segment. Artinya elemen ini membuat kita harus menentukan pelanggan mana targetnya. Target kita, target usaha kita itu yang ingin kita masukin atau yang ingin kita rangkul atau yang ingin kita raih itu mana. Di dalam usaha saya itu dapat saya rangkum atau dapat saya berikan contoh, customernya nanti semua kalangan artinya bisa mahasiswa, bisa pelajar, bisa guru, masyarakat sekitar, dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Artinya apa? Mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Itu jika ada pelanggan datang maunya cepat, maka kita harus bisa meluangkan waktu atau menyediakan mesin cadangan supaya dapat terpenuhi. Misalnya cetak fotonya minta kilat karena
butuh hari ini, atau mendesak ini tentang fotokopi untuk rapat yang harus disegerakan hasilnya atau disegerakan cetak supaya dapat dibagikan. Terus yang berikutnya ada key resource, artinya agar bisa mewujudkan tujuan bisnis kita tentu mengelola sumber daya. Sumber daya di sini yang kita rekrut minimal SMA dan yang harus sudah berpengalaman tentunya. Kalau di bidang saya tentunya sudah bisa edit, ganti latar, ganti background atau fotokopi, minimal bisa jilid spiral, bisa menjalankan fotokopi itu dengan baik. Yang berikutnya channel itu melalui penggunaan channel yang tepat kita harus menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi memikirkan channel juga menjadi salah satu elemen penting keberhasilan bisnis. Bagaimana kita bisa mempromosikan usaha kita? Di sini saya dapat memberikan contoh melalui sosial media seperti banyak sekali Facebook, Instagram dan lain-lain. Terus bisa juga dari rekan-rekan guru. Kebetulan kita di sini guru dan kita bisa memberikan harga-harga atau diskon kepada rekan-rekan kita sehingga dia bisa promosi ke teman-temannya. Yang tak kalah penting adalah dari mulut ke mulut. Artinya mulut ke mulut. Mulut siapa? Mulut pelanggan. Kita berikan pelayanan yang baik, kita berikan hasil yang baik, maka dia akan bercerita kepada yang lain dan akan membuat orang lain ingin datang ke tempat usaha kita. Terus berikutnya cost struktur. Cost pembiayaan. Struktur pembiayaan bisnis harus dikelola secara efisien agar bisnis yang kita jalankan menjadi hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Di sini untuk pembiayaan yang terpenting di usaha saya pembelian perlengkapan foto, pembelian komputer, pembelian software edit foto, dan pembelian fotokopi serta perawatan fotokopi secara rutin. Itu secara garis besar kos yang dikeluarkan untuk usaha saya. Yang terakhir, revenue stream. Aliran pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah bisnis. Pendapatannya dari mana usaha kita? Kalau dicontoh usaha saya itu pendapatannya dari fotokopi, ATK, pendapatan print, dan pendapatan cetak foto kilat. Itu bisnis model kanvas dari usaha saya, yaitu usaha Cesia Digital Image. Baik teman-teman dan dosen pembimbing, itu tadi sedikit penjelasan untuk bisnis model kanvas usaha yang saya jalankan, yaitu usaha Cesia Digital Image yang bergerak di bidang fotokopi, ATK, dan percetakan mikro, serta ada juga cetak foto kilat. Semoga dapat bermanfaat untuk berbagi ilmu, untuk kemajuan bersama usaha kita. Saya ucapkan banyak terima kasih.